Then sing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art. Then sing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa begitu hebatnya Engkau di dalam hidup kami. Kami tidak dapat menutup mata kami akan kebaikan-kebaikan yang Engkau kerjakan di dalam hidup kami. Tuhan, mungkin pada saat hari ini kami datang dengan penuh ketakutan, kami datang dengan penuh kekecewaan, kami datang dengan penuh keraguan. Tetapi kami yakin bahwa Engkau Allah yang hebat, yang dahsyat, yang besar itu senantiasa melawat kami umat-umat-Mu yang dengan setia datang kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Hanya ucapan syukurlah yang mampu kami ucapkan ketika kami dalam masa-masa yang kami rasa itu membuat kami menjadi seseorang yang tidak berarti. Terima kasih Tuhan, karena Engkau Allah yang luar biasa yang membuat kami berarti. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Hari-hari yang sedang kita jalani saat hari ini mungkin terasa berbeda. Ada orang-orang yang terbiasa melakukan aktivitas di luar, sekarang hanya diam di rumah, melihat keadaan sekitar seolah-olah tidak ada dunia, tidak ada semangat, tidak ada gairah untuk melakukan aktivitas yang lain. Mungkin ada juga orang-orang yang merasa terbiasa untuk tinggal di rumah. Tetapi lambat laun, kegelisahan, kebosanan mulai menghampiri kita. Bahkan ketika kita menjalani hidup kita hari demi hari, terkadang kita menjadi depresi. Melihat, oh ternyata tidak adanya tujuan hidup, tidak ada tujuan membangun sebuah hubungan dengan seseorang, ataupun tidak ada tujuannya lagi melanjutkan kuliah dan lain-lainnya. Karena apa? Karena pada masa-masa seperti ini banyak orang-orang yang tergeletak, banyak orang-orang yang terlantar, banyak orang-orang yang ketakutan, banyak orang-orang yang hampir mati. Mungkin di antara kita saat hari ini ada yang merasa kesulitan karena tidak bisa membayar tagihan listrik, membayar uang sekolah anak-anak, bahkan untuk makan pun sulit. Tetapi ada satu kesaksian seorang wanita yang tidak dianggap, wanita yang tidak dianggap berharga, wanita yang memiliki strata sosial yang sangat jauh di bawah orang-orang yang seharusnya. Di dalam Matius 15
ayat yang ke-22. Seorang wanita tersebut berasal dari Kanaan yang dikenal sebagai perempuan Siro Venesia. Perempuan itu datang kepada Tuhan. Ia berseru kepadanya, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Selanjutnya kita melihat respon Yesus. Dikatakan bahwa tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah dia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Mungkin pada saat hari ini kita mau datang sama Tuhan, tetapi seolah-olah Tuhan tidak ada, Tuhan tidak mendengarkan doa kita, bahkan Tuhan tidak hadir di dalam hidup kita. Kerohanian kita seolah-olah kosong. Dan bahkan ada orang yang menghina, mengejek, bahkan mempertanyakan, "Di mana Tuhanmu?" Ketika segala sesuatu ini terjadi, pandemi yang melanda seluruh dunia ini terjadi, di mana Tuhan yang berbelas kasih itu? Kita kembali lagi. Selanjutnya, jawab Yesus kepadanya, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Memang perempuan itu dianggap bukanlah orang yang suci, bukan orang yang kudus, bahkan bukan orang yang layak diterima di kalangan orang Yahudi pada masa itu. Dan selanjutnya, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Sekalipun banyak tantangan, banyak hinaan, murid-murid mengusir dia, menyuruh untuk mengusir dia, namun dia tetap datang kepada Tuhan. Dia berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Mungkin saat ini kita mulai bosan, mulai merasa, "Oh, tidak perlu aku berdoa lagi, tidak perlu aku datang sama Tuhan." Karena apa? Mungkin ada dari kita yang sekarang kehilangan pekerjaan, dan kita memikirkan bagaimana akan melanjutkan hidup, menyekolahkan anak-anak. Tapi kita mau belajar bahwa satu kali kita meminta kepada Tuhan, dua kali kita meminta kepada Tuhan, itu bukanlah suatu kebosanan untuk kita selalu meminta kepada Tuhan. Selanjutnya, tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya ke anjing." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ini terdengar, wah, Tuhan mengatakan perempuan itu mengilustrasikan seperti seorang anjing. Tapi responnya apa? Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhannya." Dan kita dapat melihat bahwa wanita itu memiliki iman. Ia dapat berbagian berkat dan keselamatan sekalipun hanya mendapatkan remah-remah. Dan selanjutnya Yesus memuji perempuan itu dengan berkata, "Hai ibu, besar imanmu, dan terjadilah apa yang menjadi permohonannya." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bagaimana perjuangan seorang ibu ini. Dia datang kepada Tuhan, Tuhan gak memberi respon. Dia datang kembali, murid-muridnya suruh mengusir dia, dia datang kembali. Dikatakan, dia tidak layak menerima remah-remah sekalipun. Tapi, di sini kita lihat, apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan mau kita kerjakan, kita lakukan, bahkan kita hidupi, yaitu gairah dalam mengikut Tuhan. Tuhan tidak butuh harta kita. Tuhan tidak butuh keterampilan kita berkata-kata. Tuhan tidak butuh kemampuan kita untuk melakukan segala sesuatu yang kelihatan hebat di depan orang banyak. Tapi Tuhan mau apa? Kita senantiasa terus-menerus datang kepadanya. Satu kali Tuhan belum mendengar, kita datang lagi. Kita kembali lagi kepadanya. Kita bilang, "Tuhan, tolong aku." Mungkin banyak sekarang orang percaya mengalami kekecewaan di dalam imannya.
Tetapi kesaksian satu perempuan ini yang tidak dianggap di dalam kebudayaan Yahudi pada waktu itu. Dia datang, dia ditolak. Dia datang, dia tidak didengarkan. Namun pada akhirnya Tuhan memberikan satu jawaban yang juga mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa apa? Kita tidak melihat dia sebagai orang yang tidak memiliki apa-apa, orang yang terpisah. Tetapi kita dapat menerima dia. Dan Injil Kristus harus menembus budaya, menembus strata sosial. Tidak dibatasi oleh apa yang dimiliki orang itu. Tetapi Tuhan melihat hati. Hatinya yang tulus datang kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, dan beriman kepada Tuhan. Sehingga kita tahu, iman melampaui ketakutan. Iman melampaui rasa cemas. Iman melampaui khawatir. Dan iman juga yang menuntun kita untuk terus berharap kepadanya. I'm caught up in your presence. I just want to sit here at your feet. I'm caught up in this holy moment. I never want to leave. I'm not here for blessings. Jesus, you don't owe me anything more than anything that you can do. I just want you. I'm sorry when I've just gone through the motions. I'm sorry when I just sang another song. Take me back to where we started, and I open up my heart to you. I'm sorry when I've come with my agenda, and I'm sorry when I forgot that you're enough. Well, take me back to where we started, and I open up my heart to you. I'm caught up in your presence. I just want to sit here at your feet. I'm caught up in this holy moment. I never want to leave. No, I'm not here for blessings. Jesus, you don't owe
will do. I just want you. I just want you. I just want you. Jesus, I just want you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Touching every heart, I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here. Turning lives around, I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you.
working. Never stop, never stop working. Never stop, you never stop working. Even when I can see it, you're working. Even when I can feel it, you're working. Never stop, never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I can see it, you're working. Even when I can feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I can see it, you're working. Even when I can feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. Seorang raja yang terkenal dan mengasihi Tuhan. Ia adalah bernama Hizkia. Tetapi pada suatu waktu dia jatuh sakit, hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana ketika kita mendengarkan pesan seperti itu? Itu pesan yang tidak terduga. Bahkan pesan yang tidak diinginkan setiap orang. Untuk melihat seseorang mengakhiri hidupnya. Tetapi Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, "Pergilah, katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan, Allah Daud bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi." Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana ketika kita mendengar suatu pesan yang awalnya menyakitkan kita, membuat kita gak sadar, bahkan membuat kita gak mau nerima hal itu. Sama seperti masa-masa ini juga. Banyak orang yang tidak menginginkan keluarganya meninggal, keluarganya menjadi miskin, usaha bangkrut, keuangan menurun, kondisi ekonomi dan sosial terganggu, pemerintahan terganggu. Tidak ada, teman-teman, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi kita dapat melihat bahwa ketika Hizkia mendengarkan kabar yang menggelegar, yang tidak ia inginkan tersebut, apa respon dia? Yesaya 38 ayat yang kedua mengatakan, "Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding
dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia tidak memalingkan mukanya ke sesuatu yang memberikan dia harapan selain daripada Tuhan. Dia tidak memalingkan wajahnya kepada sesuatu yang seolah-olah dapat membuat dia ketenangan. Dia tidak memalingkan wajahnya ke tempat lain selain memandang dan berdoa kepada Tuhan. Dan kita lihat di sini bahwa Hizkia tidak hanya berdoa, tetapi ia menangis dengan sangat. Saudara-saudara, sekarang mungkin kita sedang berada dalam kondisi ini. Kita berdoa, kita menangis, kita memohon kepada Tuhan. Tetapi Tuhan berkata kepada Yesaya, "Pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu." Tuhan memandang setiap air mata yang berjatuhan daripada kita orang-orang percaya, anak-anaknya, bahkan kepada orang-orang yang setia mencari Dia. Kita belajar dari tokoh ini bahwa ketika ia mendengarkan sesuatu yang membuat dia kecewa, bahkan dia tidak menginginkan itu, tetapi dia memohon, dia berkata kepada Tuhan, "Tuhan, ingatlah bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu." Tuhan melihat kehidupan kita selama kita hidup di dunia ini, baik ketika kita menolong orang yang kesusahan, baik ketika kita susah, kita tetap memberi kepadanya. Tuhan melihat ketulusan hati kita. Dan kita lihat di sini bahwa Tuhan tidak memalingkan wajahnya daripada umatnya yang menangis, memohon, berlutut di kakinya, meminta kepadanya. Mari teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudara terkasih yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar untuk selalu berdoa, menjadikan Tuhan sebagai pusat segala sesuatu, pusat hidup kita, dan kita memandang kepadanya, tidak mencari alternatif lain dalam memenuhi kebutuhan, memenuhi kerohanian kita. Christ is enough for me, for us. Karena Kristus telah mati di kayu salib, dan sampai sekarang Dia tidak membiarkan kita. Ada Roh Kudus yang telah turun di dalam setiap hati orang percaya. Itulah yang akan menggerakkan, memampukan, menghibur, menguatkan, mendorong, memotivasi kita semua untuk tetap teguh di hadapan Tuhan, dan kita tetap bergairah. Sehingga ketika kita mengalami masa-masa yang sulit, Roh Kudus akan menolong kita untuk melihat ada hal baik apa yang Tuhan sediakan di dalam setiap kekacauan yang kita anggap tidak sesuai dengan keinginan kita. Tapi kita mau melihat bahwa Tuhan memperhatikan kita, Tuhan menyediakan rancangan-rancangan yang baik dan indah kepada setiap kita yang selalu berharap kepadanya. Tuhan, hari ini kami hanya bisa memohon, berlutut, dan berharap kepadamu. Tuhan, kekayaan kami tidak bisa menjamin hidup kami. Kemapanan kami tidak bisa menjamin kehidupan kami. Bahkan talenta, keterampilan yang kami miliki itu tidak bisa membuat kami hidup tenang dan selamat. Tetapi ketika kami menaruh harapan kami padamu, kami berlutut, kami berdoa, kami memohon, dan kami meminta dalam namamu, maka Engkau akan memperhatikannya. Dan juga mungkin di antara kami ada yang sedang berlutut berdoa sambil menangis. Tuhan, tolong kami. Tuhan, cukupkan kebutuhan kami. Tuhan, sembuhkan orang-orang yang mungkin terjatuh, tergeletak, sakit, bahkan hampir mati. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau akan turun, Engkau datang melawat setiap kehidupan mereka. Dan ketika mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mereka punya keinginan, dorongan, dan hasrat untuk menyebarkannya itu kepada orang-orang yang lainnya. Dan Tuhan, kiranya Engkau jadikan kami surat-surat Kristus dimanapun kami berada, sehingga kehidupan kami, baik yang mapan, yang mempunyai kecukupan secara finance yang stable,
Kiranya Engkau gerakkan hatinya untuk mau berbelas kasih, meneladani Engkau. Dan juga mungkin ada di antara kami yang sedang kekurangan. Tuhan, ajarkan kami untuk menjadi saksi bahwa sekalipun kami kurang, kami mampu, kami mau, kami dengan hati yang sungguh-sungguh memberi kepadamu. Dan melalui nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, ini hidup kami. Tuhan, ini hati kami. Seluruh hidup kami mau taruh di bawah kaki-Mu. Kami mau tetap memandang salib Kristus yang memberikan suatu penghiburan dan pengharapan untuk setiap orang yang percaya kepadanya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Desire